Halo para siswa sekalian, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar satu bab yang baru lagi yang diberi nama fluida statis. Nah, sebenarnya kalian udah pernah belajar tentang bab ini di jenjang SMP ya. Jadi mungkin di jenjang SMA ini ada sedikit pendalaman dan ada aplikasi-aplikasi yang lebih dalam dibanding ketika kalian belajar di jenjang SMP. Jadi apa yang diharapkan dari bab ini adalah yang pertama, kalian mengetahui dan mampu menerapkan hukum-hukum pada fluida statis, kemudian tahu bagaimana merencanakan dan melaksanakan percobaan aplikasi dan pemanfaatannya dari bab fluida statis ini di kehidupan sehari-hari untuk mempermudah suatu pekerjaan. Oke anak-anak, sudah siap belajar? Oke, kita lanjut ya. Yang pertama-tama yang harus kalian pahami, apa sih sebenarnya fluida itu? Atau apa sih sebenarnya definisi fluida itu? Fluida itu adalah suatu zat yang dapat mengalir. Contohnya adalah zat cair dan zat gas. Ya. Setiap fluida itu memiliki ciri khas masing-masing dan parameter-parameter yang membedakan fluida satu dengan fluida lainnya. Nah, kita akan belajar parameter-parameter itu. Yang pertama itu adalah densitas atau kerapatan, atau kalian pernah mengenalnya dengan sebutan massa jenis. Rumusnya yang ada di sebelah kanan ya. Massa jenis itu lambangnya Rho, dihitungnya massa dibagi volume ya. Nah, para siswa sekalian, kalau kalian lihat gambar yang ada di sebelah kiri, itu ada beberapa zat cair yang memiliki densitas atau kerapatan yang berbeda-beda. Paling atas itu ada lem oil, kemudian di bawahnya ada alkohol, ada vegetable oil, ada water, dan lain-lain ya. Fluida-fluida ini tidak bercampur ya, karena masing-masing memiliki densitas yang berbeda-beda. Nah, kalau kalian ingin tahu densitas dari fluida-fluida yang ada, kalian bisa lihat di link yang saya berikan di bawah ini ya. Kalian bisa klik linknya dan kalian bisa lihat nanti berbagai macam fluida bersama dengan densitasnya ya. Oke. Nah, ini salah satu contoh sehari-hari. Pastinya sudah sering ke kafe ya. Dan kalau malam-malam kalian datang ke kafe, biasanya ada lampu-lampu lilin seperti ini ya. Nah, tahukah kalian biasanya lampu ini menggunakan dua jenis fluida ya. Biasanya sih yang atas itu minyak ya, dan yang bawah itu air ya. Jadi ada dua fluida yang berbeda densitas disatukan, atasnya minyak, bawahnya air. Pertanyaannya, kenapa coba pakai dua zat cair ini? Coba kalian cari ya. Nah, kalau kalian ingin membuat lampu-lampu lilin hias cair ini, kalian bisa lihat caranya di link YouTube yang saya sertakan. Nah, ini berikutnya. Parameter fluida yang kedua yang kita pelajari adalah viskositas ya. Atau umumnya juga disamakan dengan kekentalan ya. Nah, sebagai contoh seperti ini misalnya. Saya memiliki dua gelas ya. Dua gelas ini saya isi dengan fluida yang berbeda. Dua buah fluida yang memiliki parameter viskositas yang berbeda.
Yang fluida kiri saya isi dengan oli, yang fluida kanan saya isi dengan air. Kemudian di atas kedua fluida itu saya jatuhkan 2 buah kelereng identik. Ya, pertanyaannya adalah kira-kira kelereng mana ya yang mencapai dasar dari gelas ini pertama kali? Apakah kelereng yang ada di gelas kiri ataukah kelereng yang ada di gelas kanan? Logikanya sih semakin kental fluidanya, itu semakin lambat kelerengnya, betul nggak? Nah, itulah kurang lebih gambaran tentang viskositas ini, ya. Nah, gambar yang sebelah kanan itu adalah praktek sederhana untuk mencari viskositas sebuah zat cair. Nah, linknya saya sertakan juga. Kalian bisa buka bersama guru-guru kalian untuk mencoba percobaan sederhana ini. Ya, caranya seperti tadi, ada kelereng yang dijatuhkan di dalam sebuah gelas ukur. Ya, kemudian kalian catat kecepatan kelereng tersebut. Nanti kalian dapat mencari suatu besaran viskositas dari percobaan ini. Ya, ini percobaan yang cukup sederhana untuk menentukan viskositas suatu zat cair. Ya, bisa dicoba bersama guru kalian ya. Oke, jadi kita udah belajar tentang 2 parameter fluida. Sebenarnya banyak parameter-parameter yang lain, tapi kita batasi 2 aja. Yang pertama tadi densitas, yang kedua viskositas. Selanjutnya, nah ini contoh dari viskositas. Ya, saya tambahkan juga di dalam mobil kalian itu ada pelumas atau oli pelumas disebutnya ya. Nah, oli pelumas itu viskositasnya itu berbeda-beda, ya, ditentukan juga oleh suhu. Nah, kalian bisa meningkatkan kemampuan literasi kalian, baca coba link-link yang saya berikan ini. Terutama untuk siswa laki-laki nih harus tahu nih, jangan sampai kalian nanti ketika kendaraan kalian harus ganti oli pelumas, kalian salah lagi memasukkan oli pelumasnya. Wah, itu bisa bahaya sekali ya, karena beda viskositas hasilnya pasti akan berbeda untuk mesin kendaraan kalian, baik itu mobil ataupun motor ya. Nah, kalian bisa lihat bagaimana efek dari viskositas terhadap mesin kendaraan mobil atau motor kalian ya. Coba dilihat link-link di bawah ini. Baik, selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke fluida statis. Apa itu fluida statis? Fluida statis adalah fluida yang dalam keadaan statis atau diam atau setimbang. Nah, di dalam fluida statis ini ada fenomena-fenomena atau karakteristik-karakteristik yang muncul. Ya, ada 2 fenomena yang muncul yang saya sampaikan saat ini. Yang pertama adalah tegangan permukaan. Pernah tidak kalian lihat gambar seperti di kiri ini? Gambar nyamuk bisa berdiri atau setimbang di atas permukaan air seperti itu. Nah, atau misalnya pernah nggak kalian mencoba ya meletakkan silet, tahu ya silet ya, pisau silet, taruh di atas permukaan air tapi jangan dilempar ya, perlahan-lahan sekali di atas permukaan air. Nah,
Nanti kalau kalian meletakkannya dengan benar dan perlahan-lahan, siletnya itu bisa tetap mengapung di atas permukaan zat cair, di atas permukaan air. Nah, dan tidak tenggelam. Itu adalah contoh fenomena atau karakteristik fluida statis, yaitu fenomena tegangan permukaan. Apa itu tegangan permukaan? Tegangan permukaan merupakan sifat permukaan zat cair yang berperilaku layaknya suatu lapisan lentur, ya. Jadi seperti ada lapisan tertentu yang lentur karena pengaruh tegangan. Nah, tegangan ini muncul karena molekul-molekul di permukaan zat cair tersebut itu mengalami tarik-menarik satu dengan yang lain. Ya, tarik-menarik satu dengan yang lain akhirnya membentuk seperti sebuah lapisan lentur yang tegang gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan tegangan permukaan. Kalian coba ya. Coba pakai sebuah silet isosilet itu ya, letakkan perlahan-lahan di atas permukaan zat cair. Nah, kalau benar meletakkannya dan tidak terburu-buru, si siletnya itu nanti bisa berada mengapung di atas permukaan zat cair. Itu fenomena yang pertama di fluida statis, tegangan permukaan. Sekarang kita lihat fenomena yang kedua. Nah, kalau suatu zat cair masuk ke dalam sebuah pipa, ya, pipanya itu disebutnya pipa kapiler. Ya. Pipa kapiler itu pipa yang diameternya kecil, ya, atau sempit. Nah, maka si zat cair tadi bisa naik atau turun, ya, di pipa kapiler tersebut. Nah, ini contoh yang naik nih. Gambar ini adalah contoh gambar kapilaritas di mana zat cairnya naik di dalam pipa kapiler tersebut. Coba kalian perhatikan sekilas gambar di samping ini. Menurut kalian apa yang membedakan dari ada berapa tuh pipanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Apa ya yang membedakan kenaikan permukaan zat cair di masing-masing pipa? Nah, kalau kalian jeli perhatikan, coba lihat yang pipa ini ya dengan pipa yang paling kanan. Bedanya apa? Iya, betul. Diameter yang paling kanan itu lebih kecil dibanding diameter yang kiri. Nah, jadi gejala kapilaritas itu adalah peristiwa naik atau turunnya zat cair dalam pipa kapiler. Nah, penyebabnya apa aja? Penyebabnya salah satu, kalau kalian perhatikan ya, itu diameter pipa kapilernya. Nah, yang kedua, tadi saya cerita ada yang naik, ada yang turun. Nah, naik turunnya itu tergantung dari jenis zat cairnya. Kalau zat cairnya itu gaya adesinya lebih kuat, jadi adesi antara molekul zat cair dengan pipa gelasnya itu lebih kuat dibanding gaya kohesinya, maka zat cairnya itu naik. Tapi kalau sebaliknya gaya adesinya lebih kecil dibanding gaya kohesinya, maka zat cairnya turun. Nah, jadi gejala kapilaritas itu ditentukan juga oleh gaya adesi dan kohesi. Selain itu ditentukan juga oleh tentunya massa jenis zat cair tersebut. Ya, baik para siswa sekalian, kita sudah mempelajari pendahuluan dari bab fluida statis. Kita sudah mengerti apa itu fluida, apa itu fluida statis, kemudian parameter-parameter yang membedakan satu dengan yang lain, ya, membedakan fluida satu dengan yang lain, tadi densitas dan viskositas. Juga kita telah mempelajari karakteristik atau fenomena-fenomena yang biasa terjadi di fluida statis, ya. Yang pertama tadi
tegangan permukaan, yang kedua kapilaritas. Setelah ini kita akan belajar hukum-hukum dasar dari fluida statis. Oke, sampai